Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan membahas tentang materi Al-Quran Hadis bab kelima dengan judul Terhapus Kesalahanku Karena Dia Maha Pengampun. Jadi sebelum saya lanjutkan pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 untuk semester genap, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Tayyib, sekali lagi, yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Maksudnya Dia Maha Pengampun yaitu Rob atau Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita langsung masuk saja pada pembahasan materi. Kita lewati kompetensi inti. Di sini ada pencapaian kompetensi dasar. Berikutnya kita lewati peta konsep. Di sini ada prawacana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil akan memberi balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai atau sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan. Jadi Maha Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia itu akan diberi balasan. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Nah, perbuatan baik maupun yang buruk, perbuatan baik akan mendapatkan pahala atau ganjaran dan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa atau kesengsaraan dan siksa api neraka. Jadi sudah jelas, kalau kita berbuat baik di dunia, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjanjikan kita syurga. Sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan perintah Allah, selalu melaksanakan apa yang dilarang Allah, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan dan dosa, dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Allah juga bersifat Al-Ghafur atau bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Artinya suka mengampuni. Dengan sifat ini, Ia akan mengampuni semua dosa atau kesalahan yang telah diperbuat oleh manusia. Seberapapun banyak dosa, kesalahan yang telah diperbuat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi manusia agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, berikutnya, siapa sajakah yang akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanda tanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, kesalahan manusia? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni manusia? Dalam uraian pembahasan dan aktivitas pembelajaran berikut akan didapatkan jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada halaman ke-85. Di sini ada isi kandungan Quran surat Al-Balad 1 sampai dengan 10. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi qabad.
Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Jadi itu adalah Quran surat Al-Balad 1 sampai dengan 10. Nah, yang mafhumnya atau terjemahannya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan saya ulangi, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Nah, di sini ada penjelasannya. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, dalam kurung Mekah. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat. Jadi Ummul Qura Mekah itu adalah Ummul Qura, yaitu di dalam kota Mekah itu halal tinggal di dalamnya untuk mengingat keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Wa anta hillun bihadzal balad, dan kamu dalam kurung Nabi kita Nabi Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Quran surat Yunus Al-Balad ayat 2, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Nah, Qatada mengatakan, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Makna dari apa yang dikatakan oleh mereka sehubungan dengan hal ini memang telah disebutkan di dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'dad syajaruhu wa la yukhtala khalahu wa innama uhillat li sa'atan min nahar wa qad adat hurmatuha al-yawma kahurmatiha bil amsi ala falyuballigh asyahidul ghaib. Sesungguhnya kota ini telah diharamkan atau disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari, kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini sebagaimana kesucian di hari sebelumnya. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Berikutnya, yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Al-Balad ayat 3, bahwa makna yang dimaksud adalah umum, mencakup orang tua dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Balad ayat 4. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lainnya menyatakan bahwa kami telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak
semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4 telah diuraikan pula melalui jalur Abu Maudud, yakni mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya dan suatu urusan dari perkara akhiratnya. Dan menurut riwayat yang lain disebutkan mengalami kesusahan hidup di dunia dan kesusahan di akhirat. Yang kelima, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi ini pertanyaan. Al-Balad ayat 5. Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini, dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Al-Balad ayat 6. Yakni anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Ketujuh, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Al-Balad ayat 7. Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Hal yang sama dikatakan oleh kalangan ulama salaf. Kedelapan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Al-Balad ayat 8. Yang dimaksud kedua matanya itu dia melihat. Walisanan, lidah. Al-Balad ayat 9. Yang dengannya dia berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. Wasyafatain, dan dua buah bibirnya. Al-Balad ayat 9. Yang membantunya untuk berbicara dan makan serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya dengan indera mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia. Ia dapat menuntun manusia ke arah kebaikan dan juga sebaliknya. Dengan indera tersebut, manusia dapat terjerumus ke jalan keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Al-Balad ayat 10. Anas ibnu Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, huma najdani fama ja'ala najdash syarri habba ilaikum min najdil khair. Keduanya adalah dua jalan. Lalu apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Ibnu Jarir mengatakan telah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya ayuhan nasu innahuma najdul khairi wa najdul syarri fama ja'ala najdash syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Hai manusia, sesungguhnya keduanya adalah dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Jadi itulah penjelasan-penjelasan dari Quran surat Al-Balad dari 1 sampai dengan 10. Nah, di sini ada wawasan lain. Kalian harus membacanya supaya menambah keluasan ilmu kalian. Ittani Jibril alaihi salam faqal, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya.
dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Jadi itu adalah hadis riwayat At-Tabrani. Silakan kalian memahami dengan sebaik-baiknya, kalau perlu kalian hafalkan. Dan juga ada jadi pada wawasan ini kalian harus menghafal hadis Tabrani, juga memahami ayat Quran surat Al-Balad ini dari 1 sampai dengan 10 yang sudah dijelaskan tadi. Jadi maksudnya adalah penjelasannya yaitu ada pada Quran, pada wawasan ini, yaitu hadis riwayat At-Tabrani. Ini Nabi bersabda bahwa Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Jadi intinya pada materi kali ini, Quran surat Al-Balad 1 sampai dengan 10, intinya semua apa yang diperbuat manusia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena Allah Maha Adil. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini, jadi dunia itu tempat untuk beramal. Jadi dunia adalah tempat untuk beramal, artinya tempat untuk kita berbuat sesuatu. Dan akhirat itu adalah tempat untuk mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat sewaktu kita di dunia. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini kita harus memanfaatkannya, karena dunia ini hanya tempat sementara, bukan untuk selama-lamanya. Sedangkan akhirat adalah tempat yang selama-lamanya, bukan tempat sementara. Jadi harus kita tanamkan pada pikiran kita bahwa dunia itu hanyalah tempat sementara. Nah, dalam hadis yang lain itu dikatakan umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekitar 60-70 tahun. Kalaupun lebih, mungkin itu diberikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus pandai-pandai untuk berbuat amalan supaya mendapatkan balasan. Dan semua manusia itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian catat dan kalian fahami. Dan selain kalian catat, kalau kalian boleh meringkas, membuat rangkuman dari apa yang kalian telah fahami. Tayyib, sampai di sini dulu materi kali ini untuk materi Quran hadis. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.